Karena kena tarif yang tinggi itu, maka mereka harus cari tempat lain yang tidak dikenakan tarif. Nah, di situ pernah kita ini merasa bahwa, jangan-jangan mereka lari ke Indonesia. Cuman, ya itu, lari ke Indonesia, katanya di Indonesia tuh, waduh, ribet katanya. Mirip kayak di luar negeri, ditiru. Coba, level mobil aja udah kayak begini. Ya kan? Mau kayak yang Rolls Royce dan lain sebagainya, ada. Ya kan? Nah, karena apa? Pelaku usahanya tahu, daya beli dari masyarakatnya itu nggak sebaik kalau misalnya dari negara-negara lain, katakanlah gitu ya. Mereka pasti dengan daya beli yang terbatas ingin membeli barang yang ya seperti yang dari luar negeri itu. Nah, itu terus kemudian ya bajakan-bajakan ini. Tapi mereka nggak berhenti sampai di bajakan-bajakan saja, tapi mereka kemudian eh, mencoba untuk menjualnya ke luar negeri, ya kan? Dan coba sekali sebagai itu sampai kiamat nanti pasti dibutuhkan. Dan siapa yang membuat itu? Coba aja tulisannya made in China. Ya. Jadi pemerintahnya bilang udah nggak apa-apa masuk situ. Tapi mereka sekarang juga masuk ke teknologi-teknologi tinggi, kereta cepat lah, apa ini dan lain sebagainya. Mereka masuk, bisa menguasai pangsa pasar dunia, gitu ya. Nah, disitulah kemudian saya melihat dengan reformasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping gitu ya, terus kemudian ditindaklanjuti oleh presiden-presiden setelah itu, termasuk sekarang Presiden Xi Jinping, itu membuat Cina sekarang ini, waduh, sangat luar biasa secara ekonomi. Ya. Maka Amerika Serikat seperti Donald Trump itu merasa khawatir. Maka slogannya adalah to make America great again. Ya. Make America Great Again, MAGA. Nah, caranya gimana? Trump bilang, wah ini saya harus berhadapan dengan Cina nih. Waktu apa namanya Trump pertama, dia kenakan tarif. Pada waktu itu cuma Cina aja, nggak seperti sekarang. Tarifnya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena dia bilang, harapan saya, itu kan banyak nih perusahaan-perusahaan kayak iPhone dan lain sebagainya yang memproduksi di Cina. Saya berharap perusahaan-perusahaan itu akan kembali ke Amerika Serikat. Kalau mereka kembali ke Amerika Serikat akan membuka lapangan pekerjaan. Nah ini masalah kesejahteraan ini kalau udah pangsa pasar ini korelasinya adalah dengan lapangan pekerjaan. Nah kalau mereka nanti buka di apa namanya lapangan pekerjaan di Amerika Serikat, income rakyat Amerika Serikat semakin bagus gitu ya, itu how to make America great again. Nah kira-kira seperti itu. Nah, tapi banyak pelaku-pelaku usaha dari Cina kena tarif ini kan kena selain barang-barang dari Cina ya, tapi juga ini barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Karena kena tarif yang tinggi itu, maka mereka harus cari tempat lain yang tidak dikenakan tarif. Nah, di situ pernah kita ini merasa bahwa jangan-jangan mereka lari ke Indonesia. Cuman ya itu, lari ke Indonesia katanya di Indonesia tuh waduh ribet katanya, ya kan? Nggak mau investasi. Maka Pak Jokowi ketika beliau jadi presiden bilang ya ini artikelnya Jokowi ribet, akhirnya mereka para pelaku usaha ini pergi ke Vietnam. Ini katanya perusahaan Cina, sebenarnya sih bukan perusahaan Cina, ini perusahaan Amerika yang ada di Cina, gitu kan? Nah, akhirnya mereka pergi ke Amerika Serikat dan mereka mengatakan, udahlah, ya, eh, pemerintah waktu itu mengatakan bahwa udahlah kita harus benahi ini hukum kita karena yang tumpang tindih dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu muncul Undang-Undang Citaker. Saya nggak tahu Pak Mardani waktu itu jadi anggota dewan enggak pada saat itu kan Undang-Undang Citaker. Tapi juga nggak dilihat juga sama perusahaan-perusahaan ini. Malah mereka pergi ke Vietnam tetap gitu kan. Nah, nah tapi sekarang setelah Trump yang kedua apa namanya muncul ya menjadi presiden lagi. Nah, dia sekarang kenakan ke semua negara, hampir semua negara ya. Sekutunya pun dikenakan gitu kan. Orang pada bingung semua. Ini yang Amerika biasanya punya sekutu Kanada, Uni Eropa dan lain sebagainya. Wah, dihantam juga sama Trump gitu kan. Ya termasuk Cina kan gitu. Nah, cuman Cina punya percaya diri tinggi sekarang. Dia bilang, enggak, saya lawan aja.
Makanya perang tarif terjadi sampai 240%, 245% katanya Trump. Tapi dilawan sama Cina juga. Akhirnya sekarang sudah sampai kompromi, udah berapa? 10 sama 30%. Jadi barang dari Amerika dikenakan 10%, barang dari Cina 30%. Nah, ini ya karena apa? Trump juga mungkin sadar juga bahwa banyak pelaku usahanya yang bergantung pada pangsa pasarnya Cina. Misalnya film Hollywood. Film Hollywood itu kalau cuma ditonton sama rakyat Amerika, ya katakanlah di sana 200 juta, paling yang bisa nonton 100 juta orang. Ya kan? Tapi kalau ke Cina 1,4 miliar, ya katakanlah anak-anak kecil orang tua nggak nonton, dapatlah itu 600 juta atau misalnya 500 juta, kan besar itu keuntungannya. Ya. Maka Trump dihabisin juga tuh sama mungkin apa namanya movie star gitu ya yang ada di Amerika Serikat. Ya, belum lagi Trump bilang katanya tadi waktu COVID ya, waktu Trump pertama itu, waktu COVID, ini gara-gara Cina. Sekarang saya nggak bolehin mahasiswa Cina sekolah di Amerika. Wah, visa di ini. Wah, yang marah siapa? Yang marah universitas-universitas di Amerika. Kenapa universitas-universitas di Amerika itu sangat bergantung sama mahasiswa asing? Pertama, mereka harus bayar berlipat-lipat dibandingkan dengan rakyat Amerika. Kedua, di Amerika itu, universitas-universitas besar itu sekarang kekurangan mahasiswa, mahasiswa lokal. Karena apa? Kan di Amerika mungkin zero growth, ya kan? Dan kemudian juga orang pada bilang ngapain sih masuk Harvard, masuk ini dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu justru banyak yang dari luar negeri, ya, international students yang masuk di situ, ya. Maka saya kalau lihat nih teman-teman yang punya anak gitu ya, oh anak saya keterima di Harvard gitu ya. Saya bilang, oh ya baguslah. Tetapi ya yang diterima di Harvard itu nggak sama seperti orang asing pada tahun 60, 70, 80-an lah. Ya, pada waktu itu wah nggak bisa, berat bener gitu ya. Satu dua lah yang bisa masuk itu udah hebat banget gitu. Kalau sekarang udah umum karena apa? Karena ya Amerika membutuhkan pangsa pasar ya supaya banyak mahasiswa yang datang ke Amerika Serikat. Ya, maka sekarang ini kalau misalnya kita dengar berita baru-baru ini, Trump bilang bahwa pokoknya karena Harvard melawan Trump gitu ya terkait dengan kebijakan, pokoknya harus pro terhadap apa yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah gitu. Sementara Harvard bilang nggak mau saya, gitu kan? Wah, subsidi dikurangi, dilawan juga, ya kan? Nah, sekarang Trump bilang, oke, pokoknya kalau yang mau masuk Harvard, ya, kita akan persulit, bahkan dilarang masuk. Nah, kenapa? Supaya lifeline-nya itu, kehidupannya dia, ya, dari mahasiswa asing itu ya ditutup gitu kan. Nah, jadi sekarang Cina itu sekarang menjadi sebuah negara yang pangsa pasarnya itu besar. Satu, pangsa pasarnya besar dan kelas menengahnya tumbuh. Daya beli masyarakatnya kuat sekarang. Ya. Maka mereka juga pergi ke Bali, pergi ke Amerika, ke Eropa, beli tas juga bermerek. Karena apa? Kelas menengahnya besar. Bagi pelaku usaha, itu yang mereka senang itu. Jumlah penduduknya besar, daya beli masyarakatnya kuat, kemudian harapannya juga tidak ada pesaing.